Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Christopher Panangian Ariel Simanjuntak dari kelas 12 IPA 5 absen 8. Di sini saya akan membahas secara spesifik tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelumnya, kewajiban dan hak warga negara adalah sebuah hubungan yang timbal balik. Karena dalam mendapatkan hak, warga negara diwajibkan untuk menjalankan kewajibannya. Akan tetapi, yang sering terjadi adalah pengingkaran terhadap hak warga negara, walaupun warga negara tersebut sudah menjalankan kewajibannya. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan 2020 yang ditulis oleh Damri dan Fauzi Eka Putra, terdapat beberapa contoh bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara yang mungkin tidak terjadi di Pulau Jawa, melainkan di daerah-daerah yang tidak tersentuh oleh pemerintahan. Contohnya, penangkapan dan penahanan seorang demi menjaga stabilitas tanpa berlandaskan hukum. Saya pernah membaca kasus seperti ini di daerah Sulawesi, di mana seorang tokoh rakyat, seorang yang berpengaruh di dalam rakyat ditangkap oleh kelompok tentara berpakaian lengkap seperti ingin berperang, ditangkap dan dimasukkan ke dalam bis. Usut demi usut, alasannya hanya karena bahwa mereka tidak mau menjual tanah, dan tokoh rakyat yang ditangkap ini adalah tokoh rakyat yang diduga mempengaruhi sehingga semua orang bersikeras. Nah, padahal tindakan yang dilakukan tidak melanggar hukum karena itu adalah tindakan pemaksaan. Sedangkan kita tidak harus menjual sesuatu kecuali yang menyuruh adalah negara, sedangkan ini hanya untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit. Lalu, penggunaan budaya kekerasan untuk menindak warga negara yang dianggap pemerintah melakukan tindakan ekstrim. Hanya karena dianggap melakukan tindakan ekstrim, bukan berarti penegak hukum bisa berlaku seenaknya tanpa ada dasar hukum. Sedangkan hal-hal yang tertulis dengan jelas-jelas di undang-undang seperti membuang sampah sembarangan, tidak membayar pajak, merusak fasilitas negara, dan tidak menaati hukum lalu lintas, sepertinya para aparat lebih mengesampingkan hal ini, seperti membuang sampah sembarangan. Sepertinya saya tidak pernah melihat orang yang didenda atau dipenjara karena membuang sampah, karena itu sudah menjadi hal yang lumrah, dan para aparat selalu mengingkari kewajiban mereka sebagai aparat untuk menindak. Sedangkan seperti yang tadi kasus di Sulawesi, pemaksaan penjualan tanah itu sudah hal yang melanggar undang-undang, tetapi kenapa malah tokoh rakyat yang ditangkap? Kenapa tidak pernah saya mendengar berita tentang penampakan bos-bos besar kelapa sawit yang telah memerintahkan pasukan khusus untuk menculik tokoh rakyat tersebut? Demikian yang saya sampaikan pada video singkat ini. Terima kasih Bu Heni. Christopher Ariel Panangin Simanjuntak, 12 IPA 5 absen 8.